Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 3? Semoga kalian tetap sehat dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 1, makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran ketiga. Adapun kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sebelumnya sudah dijelaskan juga ya makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup di sekitar kita diantaranya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup umumnya sama, diantaranya yaitu bergerak, bernafas, makan, berkembang biak, tumbuh, serta peka terhadap rangsang. Makhluk hidup membutuhkan makan. Makhluk hidup membutuhkan air untuk minum. Makan dan minum adalah keperluan makhluk hidup untuk tumbuh kembang. Selain daripada membutuhkan makan dan minum, ciri-ciri makhluk hidup lainnya yaitu peka terhadap rangsang. Maksudnya di sini adalah ketika contohnya di sini ya, manusia peka terhadap rangsang, dia akan merasa silau ketika terkena cahaya matahari. Contoh keduanya yaitu tumbuhan peka terhadap rangsang. Salah satunya adalah tumbuhan putri malu. Contohnya ya, dia akan layu jika tersentuh atau kita pegang daunnya. Kemudian makhluk hidup yang peka terhadap rangsang lainnya adalah di sini ada kaki seribu. Nah, dia peka terhadap rangsang jika terkena sentuhan, badannya akan melingkar. Kemudian ciri lainnya adalah makhluk hidup berkembang biak. Sebelumnya kalian ingat bahwa cicak dan ikan berkembang biak dengan telur, dengan cara bertelur. Nah, ada lagi makhluk hidup lainnya yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu di sini adalah ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Sekarang kita bersama-sama coba untuk memperhatikan tabel berikut.
Tabel berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nah, di sini ada 5 peternakan. Peternakan yang pertama, peternakan A. Jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 3.000 butir. Peternakan B, 1.500 butir telur. Peternakan C, 3.500 butir telur. Peternakan D, 2.000 butir telur. Peternakan E, 2.500 butir telur. Di sini kita akan berlatih. Berlatih seperti apa? Kita lihat ya perintahnya apa. Baca sama-sama. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Jadi kalian diperintahkan untuk menyusun banyaknya telur yang dihasilkan per bulan, peternakan mana yang paling sedikit terlebih dahulu. Kira-kira peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit di antara tabel tersebut yang mana ya kira-kira? Iya, yang B. Yang paling kecil adalah peternakan B yang kedua, yaitu 1.500 butir telur. Terkecil kedua, peternakan yang mana? Yang D. Hasilnya adalah 2.000 butir telur. Kemudian dilanjut peternakan E, 2.500 butir telur. Selanjutnya, mana lagi nih yang terkecil setelah 2.500 peternakan E? Yaitu adalah peternakan A, 3.000 butir telur. Yang terakhir, berarti ini yang menuju paling besar. Sisanya adalah peternakan C, 3.500 butir telur. Sekarang sudah paham mengurutkan angka dari yang terkecil ke yang paling besar. Mari kita lanjut untuk latihan berikutnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kan cara membaca bilangan ribuan, kemudian menuliskannya. Kita coba berlatih lagi. Yang pertama, kita baca dulu perintahnya ya. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Jadi, sebelumnya kalian diperintahkan untuk membaca, kemudian menuliskan bilangan ribuan. Sekarang ada lagi, diperintahkan untuk menuliskan bilangan pada tabel nilai sesuai tempatnya. Untuk nomor 1 di sini ada angka berapa? Ada 4, 7, 5, 0. Dibacanya bagaimana? 4.750. Ditulis ya. Kemudian untuk tabel yang kosong tersebut diisinya bagaimana? Diisinya sesuai dengan angka yang sudah dibacakan tadi. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan kira-kira ditempatkan oleh angka berapa? Tadi 4.000. 4.000 berarti di kotak ribuan. Angka 4 simpan. Kemudian 700. 7 disimpan di kotak ratusan. 50. Puluhan. Berarti 5 ditempatkan pada kotak puluhan. Kemudian yang terakhir adalah satuan. Satuannya yaitu ada angka 0. Jadi seperti ini ya cara menuliskan bilangannya pada tabel sesuai dengan nilai tempat. Kita latihan lagi yuk yang kedua. Nah, yang kedua bagaimana? Di sini ada titik-titik. Kira-kira angka berapa ya titik-titik ini? Dibaca dulu ya. Dibacanya ini adalah 8.417. Ayo, bagaimana cara menuliskan 8.417? Yang benar adalah, ayo sama-sama, 8, 4, 1, 7. 8.417. Bisa? Kita masukkan angkanya ke tabel nilai tempat. Yang ribuan tadi diisi angka berapa? 8. Kemudian yang kotak ratusan 4 ya, karena 400. Yang puluhan
angka 1. Sedangkan yang satuannya angka 7 ya. Jadi kotak ini dibacanya 8.417. Sekarang kita geser nih ke kanan. Di kanan ini kalian diperintahkan untuk apa? Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, di sini kalian diperintahkan untuk tarik garis, dipasangkan yang sebelah kiri angka, yang sebelah kanan cara membaca atau cara menuliskannya. Manakah pasangan yang sesuai? Nah, di sini ada angka 1, yang pertama ada angka 1, 2, 5, 0. Kira-kira dibacanya seperti apa? Sama-sama yuk, 1250. Kira-kira dipasangkannya ke yang mana ya? Apakah ke yang pertama, kedua, atau ketiga? 1250. Iya, pasangkannya yang pertama. Untuk yang kedua, yang ketiga bagaimana dipasangkannya? Kemana? Nah, kalian bisa nanti kerjakan di rumah ya. Setelah ini akan ada tugas untuk mengerjakan untuk yang kedua dan yang ketiga. Bagaimana pembelajaran kali ini? Sudah dipahami apa itu makhluk hidup? Apa ciri-cirinya? Kemudian contoh-contohnya. Nah, di sini sekarang waktunya kalian latihan soal dan mengerjakannya di buku tugas. Ingat ya, dikerjakan di buku tugas. Nanti dikumpulkan, kemudian akan ibu guru nilai. Dikarenakan pembelajaran hari ini sudah selesai, maka kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.